melaksanakan kegiatan penelitian yang menghasilkan nilai tambah bagi industri dan keilmuan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada bidang keuangan, perbankan, dan informatika. Perbanas memiliki 2 kampus dengan lokasi yang sangat strategis, yaitu di Kuningan, yang merupakan segitiga emas Jakarta, dan juga di Bekasi, yang aksesnya pun mudah dijangkau. Sebagai institusi perbankan pertama di Indonesia, Perbanas memiliki ragam jurusan yang lengkap, di antaranya D3 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Syariah, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Analitika Data Bisnis, Program Ekstensi, Pendidikan Profesi Akuntansi atau PPAK, Magister Akuntansi, Magister Manajemen, Doktor Manajemen. Proses belajar mengajar pun dilengkapi fasilitas-fasilitas pendukung yang lengkap dan nyaman, mulai dari fasilitas umum sampai fasilitas khusus. Sebagai mahasiswa Perbanas, saya merasa sangat terbantu dengan banyaknya fasilitas di sini, terutama fasilitas khususnya. Karena saya jadi bisa mendalami ilmu yang sedang saya pelajari lebih detail, yaitu dengan praktek langsung. Karena menurut saya, itu yang sebenarnya paling kita butuhkan sekarang. Tidak hanya belajar teori, namun juga praktek. And I'm very happy with it. Perbanas adalah pilihan saya sejak awal, karena program studi yang dimiliki Perbanas sesuai dengan minat saya di bidang perbankan. Dan menurut saya, Perbanas adalah tempat yang terbaik untuk mempelajari bidang ini. Lulusan-lulusannya mayoritas merupakan ahli di dunia perbankan. Inilah yang membuat saya semakin yakin memilih Perbanas. Untuk menciptakan generasi lulusan terbaik, Perbanas pun membekali para pelajar dengan kualitas terbaik, yaitu lewat staf pengajar, tenaga ahli yang merupakan seorang profesional di setiap bidangnya. Berbagai ilmu dan pengalaman yang sudah saya dapatkan selama saya menjadi akademisi maupun praktisi di Bank Victoria Internasional adalah salah satu cara saya dan mungkin juga teman-teman pengajar di sini untuk membantu memajukan kualitas para pemuda penerus bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Karena kesuksesan mereka adalah kesuksesan saya juga. Untuk itu, melalui Perbanas, saya harap semua mahasiswa agar memanfaatkan ilmu yang mereka dapat di sini dengan sebaik-baiknya sebagai bekal mereka di masa depan. Dengan kurikulum dan metode pembelajaran yang up to date, menjadikan proses belajar mahasiswa sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, selagi masih bisa berkesempatan menimba ilmu di tempat yang tepat, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Berkuliah di Perbanas merupakan salah satu keputusan yang paling tepat di hidup saya. Karena apa yang saya pelajari di sini sangat membantu dan sangat relevan dengan dunia kerja saya sekarang ini. Dengan dosen yang kompeten, serta fasilitas dan suasana yang mendukung, membuat belajar menjadi menyenangkan dan turut andil membentuk apa yang sudah saya raih sekarang ini. Saya seorang manajer retail digital channel di BNI. Studi di Magister Manajemen Perbanas telah menjadi langkah yang luar biasa dalam perkembangan karir saya. Program ini memberikan pengetahuan mendalam tentang manajemen bisnis, strategi, dan kepemimpinan yang sangat relevan dalam dunia kerja. Saya seorang pengawas pada Direktorat Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon di Otoritas Jasa Keuangan. Studi di Magister Akuntansi Perbanas telah memberikan saya pengalaman pendidikan yang luar biasa. Program ini tidak hanya mendalami aspek-aspek akuntansi yang penting, tetapi juga mengembangkan keterampilan analisis, kepemimpinan, dan pemecahan masalah yang sangat diperlukan dalam dunia akuntansi. Jadi, tunggu apa lagi? Mari membangun kompetensi di Perbanas Institute untuk mencapai masa depan yang gemilang. Envision your future today. Baiklah, Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa sekalian, acara akan segera kita mulai. Yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan, Profesor Dr. Haryada Marwidi Putra MKom,
narasumber kita yang luar biasa sudah bergabung pada siang ini. Yang pertama yaitu Ibu Ayu Syagira Rahmatika dari tim University Relation MSIB. Selanjutnya ada Saudara Padi Krisna Abdillah Bahri, merupakan alumni program magang bersertifikat Angkatan 5. Dan ada Saudara Fajar Alpinanto, alumni program studi independen bersertifikat Angkatan 5. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua Program Studi dan Sekprodi, Kepala Biro Layanan Administrasi Pendidikan, serta mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka sosialisasi program magang dan studi independen bersertifikat Angkatan 7, khususnya di lingkungan Perbanas Institute. Sebelum kita mulai acara pada siang ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk mengaktifkan kamera, duduk dengan sikap sempurna, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Kepada host, kami persilahkan. Kepada host, kami ucapkan terima kasih. Baiklah Bapak, Ibu, dan mahasiswa semua, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan, sekaligus penyerahan e-sertifikat kepada narasumber kita pada siang hari ini, kepada yang terhormat Profesor Dr. Haria Damarwidi Putra MKom. Layar Zoom kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Novia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Ayu selaku narasumber dari University Relationship MSIB Partnership ya. Kemudian juga narasumber internal kami ini ada Mas Alpin dan Mas Padi. Terima kasih. Dan juga Ibu dan Bapak Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih yang setinggi-tingginya ini untuk Bu Ayu sudah berkenan untuk meluangkan waktunya memberikan atau mengisi kegiatan sosialisasi MSIB di Perbanas ini batch yang ke-7 kalau saya tidak salah, MSIB yang ke-7 ya, betul ya. Jadi selama ini sudah cukup banyak mahasiswa di Perbanas yang mengikuti MSIB Bu Ayu, dan mudah-mudahan pada yang batch yang ke-7 ini bisa lebih banyak lagi mahasiswa yang mengikuti seleksi dan juga lolos seleksi MSIB ini ya. Harapan kami
dari apa yang sudah berlangsung selama ini, studi independen bersertifikat ini memang memberikan banyak kontribusi, terutama dalam hal peningkatan kompetensi mahasiswa yang mengikutinya. Jadi juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa, begitu tidak hanya dari dalam kelas di program studi masing-masing, tapi juga dari pengetahuan yang ada di luar. Gitu. Jadi selain itu juga di sini ada Mas Alvin, ini selain alumni MSIB juga kebetulan apa enggak ya, saya nggak tahu juga nih, kebetulan adalah ketua BEM gitu, dan ada Mas Padi ini juga kebetulan wakil ketua BEM. Entah apakah ada hubungan yang korelasi yang kuat begitu antara kepesertaan di MSIB dengan aktivitas berorganisasi dari mahasiswa, tapi kelihatan bahwa memang alumni-alumni MSIB ini, khususnya mungkin yang di Perbanas, saya juga memiliki kemampuan organisasi yang baik. Jadi ini adalah suatu hal yang mungkin juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa yang hari ini hadir di ruang Zoom ini untuk mengikuti sosialisasi ini. Gitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan teman-teman mahasiswa pada khususnya bisa memahami lebih baik MSIB itu seperti apa, kemudian potensi apa yang bisa diperoleh dari MSIB ini, dan tentunya yang paling penting adalah bisa mendapatkan tips nih untuk bisa lolos dalam seleksi MSIB batch 7 ini gitu, sehingga pada semester yang akan datang nanti mungkin bisa melakukan pembelajaran di luar program melalui MSIB. Itu saja kiranya mungkin dari para narasumber di siang hari ini. Dan mengakhiri, mungkin saya izin sekalian membuka ya, mengakhiri sambutan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi magang dan studi independen bersertifikat batch ke-7 di Perbanas Institute secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian kira yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Haria Damar. Mohon izin Prof, sekaligus penyerahan e-sertifikat kepada pembicara kita pada siang hari ini. Mohon bantuannya kepada host, dapat ditampilkan. Oke. Oh, udah tampil belum? Oh, nggak kelihatan nih. Sebentar. Oh, di layar saya sebentar ya. Saya nggak muncul spotlightnya. Oke. Terima kasih. Ini pertama sertifikat kepada Ibu Ayu Sagira Rahmatika sebagai narasumber kita yang pertama. Terima kasih Ibu Ayu. Selanjutnya kepada Mas Padi Krisna Abdillah Bahri selaku alumni MSI pada periode yang sebelumnya. Makasih Padi. Mohon sharingnya buat adik-adiknya. Dan kemudian yang terakhir ini terima kasih sertifikat disampaikan kepada Mas Fajar Alpinanto. Pin, terima kasih banyak untuk sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adiknya juga. Terima kasih. Terima kasih Prof. Haria atas waktunya. Baik, terima kasih. Selamat mengikuti sosialisasi dan mudah-mudahan semua yang mengikuti bisa lolos dalam seleksi MSIB-nya. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tibalah kita pada acara inti siang hari ini, yaitu sosialisasi MSIB Angkatan 7 oleh Ibu Ayu Syagira Rahmatika dari tim University Relation MSIB. Sebelumnya kami sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kayaknya saya lebih pantasnya manggil Mbak ya. Mbak Ayu, atas kesempatannya, atas luangan waktunya untuk memberikan sosialisasi pada siang hari ini. Kepada yang terhormat, Mbak Ayu Syagira, waktu dan layar Zoom kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah mengundang kami, tim MSIB, untuk dapat memberikan sosialisasi terkait MSIB Angkatan ke-7. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini ada narasumber juga dari Kak Padi dan juga Kak Fajar gitu ya. Terima kasih telah juga mau gitu ya sharing kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa ikut MSIB. Dan juga kepada seluruh partisipan yang hadir pada Zoom
siang hari ini gitu ya. Terima kasih, harapannya dengan adanya sosialisasi ini teman-teman mahasiswa saat nanti mendaftar di MSIB bisa lebih mudah, kemudian bisa lebih lancar gitu ya. Dan harapannya bisa memberikan kebermanfaatan bagi teman-teman mahasiswa. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, saya izin untuk share terkait MSIB angkatan ke-7. Baik, MSIB ini masuk dalam flagship Kampus Merdeka, yang mana Kampus Merdeka sendiri memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman di dunia nyata. Yang mana teman-teman untuk lulus sendiri, teman-teman mahasiswa membutuhkan 8 semester. 5 semesternya, teman-teman bisa melaksanakan pembelajarannya di dalam prodi. Dan teman-teman mahasiswa punya 3 semester untuk belajar di luar prodi, yang mana 2 diantaranya teman-teman punya hak untuk belajar di MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tentunya hal ini diberlakukan secara proporsional gitu ya dalam kurikulumnya. Kemudian teman-teman, Indonesia ini sudah masuk dalam bonus demografi dan juga visi Indonesia Emas tahun 2045. Nah, bonus demografi ini adalah proporsi penduduk usia produktif yang mana usia 15 sampai 64 tahun ini lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktifnya. Dan Indonesia sebenarnya sudah masuk di bonus demografi sejak tahun 2015. Dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada 2020 sampai 2035. Tapi teman-teman mahasiswa, ini ada permasalahan serius. Karena angka pengangguran terdidik ini cukup tinggi, yaitu sebesar 5,32%. Nah, ekspektasi Indonesia Emas tahun 2045, ini ada targetnya nih, yaitu akan ada penurunan tingkat pengangguran terdidik yaitu sebesar 4%. Nah, harapannya di tahun 2045 gitu ya, angka penganggurannya sudah turun di angka 4%. Oleh karena itu MSIB hadir teman-teman, MSIB hadir untuk mengurangi kesenjangan antara ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dengan permintaan industri. Jadi harapannya teman-teman nantinya setelah lulus kuliah, teman-teman bisa langsung bekerja di industri ataupun institusi mitra. Nah, untuk MSIB sendiri, teman-teman, saat ini sudah berjalan MSIB Angkatan ke-6, dan nantinya di semester ke depan sudah masuk di MSIB Angkatan ke-7, yang mana MSIB sendiri sudah diikuti oleh seluruh mahasiswa yang berasal dari Indonesia, dari 34 provinsi asal, dengan total mahasiswa yang ikut ada 478.000. Ini total mahasiswa yang mendaftar, dan yang menjadi mahasiswa aktifnya sebanyak 156.457 mahasiswa. Nah, untuk MSIB sendiri teman-teman ini berdasarkan hasil survei dan kajian melalui metode self-assessment dan uji statistik. Ini menunjukkan 2 hal. Jadi mahasiswa alumni MSIB punya kapasitas berpikir di atas rata-rata, mulai dari skill pemecahan masalah, kemudian berpikir kritis dan juga kreatif. Serta yang kedua, mahasiswa alumni MSIB ini punya kompetensi kepemimpinan di atas rata-rata dan lebih baik dibandingkan dengan program lainnya. Nah, teman-teman, banyak sekali sebenarnya manfaat yang bisa teman-teman rasakan kalau teman-teman ikut MSIB. Nah, izinkan kami untuk merangkum 5 manfaat yang bisa teman-teman rasakan. Yang pertama, teman-teman akan dapat pengalaman kerja di industri ataupun institusi mitra, yang mana hal ini nggak bisa teman-teman rasakan kalau teman-teman hanya duduk di bangku perkuliahan saja. Jadi harapannya teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini gitu ya, untuk dapat pengalaman, untuk dapat ilmu baru, yang mana teman-teman bisa rasakan dan bisa ambil dari mitra. Kemudian teman-teman nantinya akan menyelesaikan proyek nyata yang diberikan oleh industri ataupun institusi mitra. Jadi udah nggak zaman lagi nih teman-teman untuk magang kegiatannya teman-teman cuman fotokopi aja ataupun beliin kopi itu udah nggak jauh banget. Di MSIB teman-teman proyeknya adalah proyek real, proyek yang terukur dan nantinya akan berdampak langsung pada kinerja perusahaan. Dan yang paling penting nih teman-teman punya kesempatan untuk dapat golden ticket. Nah, golden ticket itu apa? Golden ticket itu adalah teman-teman direkrut langsung menjadi karyawan di mitra terkait. Jadi sudah banyak gitu ya teman-teman cerita baik dari MSIB alumni 1, 2, sampai MSIB 6 gitu ya. Mahasiswa ini belum lulus pun sudah ditawari untuk langsung kerja di mitra tersebut. Menarik banget ya teman-teman. Jadi harapannya apabila nanti teman-teman mau nih dapat golden ticket, teman-teman bisa kerjanya stand out, kemudian culture-nya sesuai dengan culture perusahaan, dan juga teman-teman menunjukkan sisi teman-teman yang terbaik supaya nanti mitra bisa lihat gitu ya, bisa ternotis dan teman-teman bisa mendapatkan golden ticket gitu ya. Dan sekarang acaranya secara paralel juga berlangsung teman-teman, ini ada event mahasiswa MSIB Angkatan 6 yang mana ada pembicaranya Kak Ade. Kak Ade ini adalah MSIB Angkatan pertama
Karena dia kinerjanya bagus, stand out gitu ya teman-teman. Nah, saat itu Kak Ade magang di tiket.com. Kemudian setelah lulus dari MSIB, Kak Ade ditawari untuk menjadi karyawan di tiket.com. Dan sampai saat ini Kak Ade itu masih menjadi karyawan di tiket.com. Jadi sangat menarik banget gitu ya teman-teman, apabila teman-teman ingin berkarir di mitra magang teman-teman ataupun mitra SI teman-teman, silakan teman-teman menunjukkan kinerja terbaiknya supaya nanti bisa mendapatkan peluang untuk dapat golden ticket. Nah, nggak cuma itu, teman-teman juga nantinya akan mendapatkan bimbingan dari mentor profesional dan berpengalaman. Yang mana ini adalah dedicated mentor gitu ya teman-teman, untuk mentor magang nantinya mendampingi maksimal 10 mahasiswa, dan untuk mentor SI nantinya akan mendampingi maksimal 25 mahasiswa. Dan teman-teman nggak perlu khawatir karena nantinya akan mendapatkan nilai serta pengakuan SKS selama mengikuti program. Tentunya hal ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing prodi ataupun perguruan tinggi. Nah, ini ada beberapa contoh ya teman-teman. Ini adalah proyek nyata mahasiswa yang dilaksanakan selama di MSIB. Contohnya ada membuat SOP teknis, kemudian membangun desain UI UX, website kampus, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali gitu ya proyek-proyek yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Nah, ini nantinya akan berbeda-beda gitu ya teman-teman, disesuaikan dengan masing-masing mitra tempat teman-teman magang ataupun studi independen. Nah, nggak cuma itu aja, teman-teman, manfaat bagi teman-teman MSIB nggak hanya dirasakan bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan aja, tapi buat alumni MSIB juga. Nah, jadi teman-teman berdasarkan hasil survei kami, ada beberapa manfaat yang bisa teman-teman rasakan apabila teman-teman telah lulus di program MSIB. Yang pertama, waktu tunggu alumni MSIB sejak lulus dan mendapatkan pekerjaan pertama ini cukup singkat gitu ya. Jadi waktu tunggunya hanya 1,1 bulan aja, dibandingkan dengan rata-rata nasional yang membutuhkan waktu 4 bulan. Nggak cuma waktu tunggunya aja yang cukup singkat nih teman-teman, cuma 1 bulan aja gitu ya. Nah, gaji pertamanya setelah lulus pun juga lebih tinggi, yaitu 1,78 kali UMP. Lebih besar daripada rata-rata nasional yang hanya 0,72 kali UMP. Nggak cuma itu aja, teman-teman juga bisa ikut sertifikasi kompetensi dan juga memperoleh gelar non-akademik. Serta teman-teman alumni MSIB juga akan memperoleh jejaring melalui MSIB Alumni Space di seluruh Indonesia. Jadi MSIB Alumni Space ini adalah komunitas alumni MSIB yang mana di sana mereka itu akan sharing terkait lowongan pekerjaan, agenda-agenda ataupun event-event yang bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa. Teman-teman bisa sharing di sana. Silakan yang ingin tahu lebih lanjut bisa follow IG-nya MSIB Alumni Space. Kemudian MSIB juga dapat memastikan adanya mobilitas vertikal terjadi. Jadi memungkinkan alumni MSIB naik ke tingkat jabatan yang lebih tinggi dalam hierarki DoD. Nah, nggak cuma itu aja, MSIB juga memberikan manfaat bagi perguruan tinggi dan juga mitra. Nah, bagi perguruan tinggi ataupun prodi, ini bisa mewujudkan link ataupun match dan potensi kerjasama langsung dengan mitra. Nah, jadi sudah banyak gitu ya teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu gitu. Jadi saat pelaksanaan sosialisasi mitra, nah ini dari perguruan tinggi, dari prodi ini juga menjalin MOU ataupun kerjasama dengan mitra gitu ya. Jadi membentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara mitra dan juga pihak perguruan tinggi. Dan juga program MSIB ini berdampak pada ketercapaian IKU PT secara spesifik, yaitu IKU 1, lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, IKU 2, mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman di luar prodi, dan IKU 6 yaitu prodi dapat bekerja sama dengan mitra berstandar internasional. Dan juga MSIB ini dapat menggantikan program manajemen trainee ataupun MT, dan adanya potensi kerjasama perusahaan dengan perguruan tinggi ataupun prodi secara langsung. Serta meningkatkan citra mitra karena nantinya lowongan yang telah mitra share atau publish gitu ya dapat diakses oleh seluruh mahasiswa se-Indonesia. Nah, buat teman-teman yang sudah mulai penasaran, mitra-mitra apa saja yang terdaftar di MSIB, silakan teman-teman bisa screenshot gitu ya. Ini ada kurang lebih 1.200 mitra terdaftar yang ada di MSIB. Buat teman-teman yang tertarik di bidang energy and telecommunication, FMCG and manufacturing, ataupun retail dan e-commerce, atau teman-teman yang tertarik di media dan startup, silakan teman-teman bisa cek di platform kami gitu ya untuk informasi lebih lanjut terkait mitra-mitra apa saja yang bergabung di MSIB dan juga sudah publish lowongan. Nah, teman-teman, harapannya teman-teman sudah ada gambaran gitu ya terkait MSIB secara general, dan pastinya teman-teman mulai ada pertanyaan nih, bedanya magang dan studi independen itu apa gitu ya. Nah, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman, akan saya jelaskan lebih detail gitu ya terkait perbedaan magang dan juga studi independen. Nah, untuk magang sendiri, teman-teman,
kegiatannya nantinya teman-teman akan bekerja dalam kelompok dan berinteraksi dengan tim dalam perusahaan. Dan nantinya teman-teman akan diberikan proyek real ataupun proyek nyata yang berdampak pada kinerja perusahaan. Dan ini adalah langkah awal menuju karir profesional teman-teman. Karena teman-teman nantinya nggak akan sendirian, akan dipandu yang mana mentor ini tugasnya adalah mendampingi teman-teman mahasiswa, dedicated mentor. Jadi teman-teman saat pelaksanaan kegiatan apabila bingung, karena mentor ini nantinya mendampingi teman-teman mahasiswa untuk mentor kegiatan ini, kegiatan magang ini adalah imersif dan berdampak dan meningkatkan kemungkinan perusahaan menemukan talenta yang memenuhi standar perusahaan. Untuk durasinya, teman-teman, kegiatan magangnya ini dilaksanakan kurang lebih 5 bulan. Jadi apabila teman-teman dinyatakan lulus di program MSIB angkatan ke-7 gitu ya. Nanti teman-teman akan onboarding di bulan Agustus, kemudian nanti selesai kegiatannya di bulan Desember, di akhir Desember. Kemudian teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat dari mitra. Nggak cuma sertifikat dari mitra aja, nanti teman-teman juga akan punya kesempatan untuk dapat sertifikat kepesertaan dari MSIB. Tapi ada beberapa syarat nih teman-teman harus melengkapi seluruh dokumen administrasinya. Kalau teman-teman mahasiswa gitu ya, teman-teman nanti wajib untuk mengisikan logbook bulanan, kemudian untuk mahasiswa magang yang melaksanakan mobilisasi wajib untuk mengunggah dokumen mobilisasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk kegiatan magang ini teman-teman ini offline ataupun luring, jadi di luar jaringan. Jadi teman-teman wajib untuk ada di lokasi mitra. Nah, oleh karena itu teman-teman mahasiswa magang nantinya akan mendapatkan bantuan mobilisasi mahasiswa, baik itu tiket pesawat ataupun tiket kereta api. Jadi nggak perlu khawatir apabila teman-teman ternyata lokasi magangnya nanti ada di Kalimantan. Nah, teman-teman bisa melaksanakan 1 kali keberangkatan dan 1 kali kepulangan. Jadi saat keberangkatan, saat nantinya setelah onboarding nasional, teman-teman misalkan lokasinya saat ini ada di Bandung gitu ya. Terus nanti melaksanakan magangnya di Kalimantan. Jadi teman-teman saat keberangkatan dari Bandung ke Kalimantan akan dibiayai baik itu moda pesawat ataupun kereta api. Nantinya untuk kepulangan di akhir kegiatan di bulan Desember teman-teman akan dibiayai tiket kepulangannya juga. Jadi dari lokasi mitra ke lokasi provinsi domisili ataupun ke lokasi provinsi perguruan tinggi. Kemudian teman-teman untuk teman-teman mahasiswa magang nantinya akan mendapatkan bantuan biaya hidup atau BBH. Nah, BBH ini sifatnya adalah beasiswa ya teman-teman, bukan honor, bukan gaji. Jadi harapannya teman-teman untuk ikut MSIB, untuk ikut magang gitu ya, fokusnya bukan untuk mendapatkan BBH, tapi fokusnya untuk mencari pengalaman dan juga untuk menyiapkan karir masa depan teman-teman gitu ya. Nah, untuk BBH sendiri ini karena sifatnya beasiswa dari Kemendikbudristek tidak menghendaki adanya double funding. Jadi silakan teman-teman apabila menerima beasiswa lainnya yang berasal dari Kemendikbudristek, wajib untuk diisikan nama beasiswanya dan nominal beasiswanya. Nah, untuk BBH sendiri, teman-teman akan disalurkan dalam 2 termin. Termin pertama pada 3 bulan awal dan termin kedua pada 5 bulan sisanya. Nah, itu tadi terkait magang, teman-teman harapannya sudah mulai ada gambaran gitu ya, magang kegiatannya seperti apa, kemudian benefitnya apa gitu ya. Kemudian ini SI, teman-teman. Untuk SI, durasinya kurang lebih sama, jadi teman-teman melaksanakan kegiatannya dalam 5 bulan, yaitu sejak Agustus sampai Desember. Nah, untuk studi independen, nantinya 1 mentor mendampingi maksimal 25 mahasiswa. Kemudian kalau tadi magang sifatnya offline ataupun luring gitu ya, kalau SI ini pelaksananya secara daring atau dalam jaringan ataupun online. Jadi teman-teman bebas nih melaksanakan pembelajarannya mau di rumah, mau di kafe, work from anywhere ataupun dari mana saja bisa gitu ya. Nah, untuk SI teman-teman nanti pembelajarannya mandiri dan juga studi kasus real. Dan teman-teman juga dapat sertifikat kompetensi dan juga gelar non akademik. Jadi beberapa mitra ini ada yang memberikan sertifikasi kompetensi berstandar internasional. Ada juga yang berstandar nasional seperti BNSP dan lain sebagainya. Serta teman-teman nantinya akan dikonversi minimal 10 SKL dan maksimal 20 SKS. Tentunya hal ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Oke, saya izin tanya dong buat teman-teman yang sudah hadir gitu ya di sosialisasi pada siang hari ini. Saya mau tanya, teman-teman yang hadir di sini saat ini semesternya ada di semester berapa? Boleh dong dituliskan di kolom chat gitu ya. Teman-teman yang hadir saat ini ada di semester berapa? Oke, ada yang semester 6, Kak Jaka.
Kak Febrian di semester 2. Boleh teman-teman yang lain juga menuliskan? Oke, Kak Gisela ada di semester 4, Kak Ahmad Dafa semester 4, Kak Raul semester 4, Kak Dinda semester 6. Oke, Kak Naura semester 4. Oke, Kak Firda Aulia semester 4. Oke, teman-teman yang untuk mahasiswa sarjana gitu ya, yang telah menuliskan semesternya saat ini semester 4 dan 6. Selamat teman-teman sudah bisa mencentang salah satu persyaratan pendaftaran mahasiswa MSIB angkatan ke-7. Karena teman-teman untuk minimal semester saat mendaftar gitu ya, untuk mahasiswa vokasi D2 sampai D4 ini minimal semester saat mendaftar semester 2. Jadi saat pelaksanaan program teman-teman sudah masuk di semester 3. Dan untuk mahasiswa sarjana, minimal semesternya saat mendaftar adalah semester 4. Jadi saat pelaksanaan nantinya MSIB angkatan ke-7 sudah masuk di semester 5. Dan MSIB hanya terbuka bagi perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta di bawah naungan Kemendikbudristek. Dan bukan alih jenjang ataupun lintas jalur ya teman-teman. Jadi bukan dari mahasiswa D4 ataupun D3 ke S1 gitu. Dan hanya terbuka bagi warga negara Indonesia. Jadi untuk warga negara asing, mohon maaf masih belum bisa bergabung di MSIB angkatan ke-7. Nah, teman-teman, syarat lainnya adalah mahasiswa merupakan mahasiswa aktif saat mendaftar dan mengikuti MSIB. Jadi, wajib bagi mahasiswa untuk mengunggah KRS ataupun surat keterangan aktif mahasiswa. Jadi harapannya teman-teman nantinya saat kegiatan MSIB ini tidak dalam keadaan cuti ataupun nonaktif ataupun yudisium gitu ya. Kemudian teman-teman juga wajib untuk memperoleh izin dari orang tua, yang mana nanti harapannya teman-teman saat melaksanakan programnya bisa lancar gitu ya. Karena ada beberapa case, ada mahasiswa yang mengundurkan diri karena ternyata tidak diizinkan orang tua. Nah, hal ini yang kami hindari teman-teman, karena apabila teman-teman mengundurkan diri di tengah program gitu ya, tanpa adanya alasan yang jelas, maka teman-teman akan di blacklist dari program MSIB dan tidak bisa mengikuti program MSIB kembali. Kemudian harapannya juga teman-teman ini wajib untuk memperoleh izin dari program studi ataupun prodi dan juga pimpinan perguruan tinggi. Hal ini menjadi penting karena nantinya supaya dari pihak prodi bisa mengetahui nih jumlah SKS yang bisa dikonversi itu apa saja. Kemudian mata kuliah yang bisa dikonversi apa saja nih teman-teman. Jadi teman-teman harus izin dulu, harus koordinasi dulu, harus diskusi dulu dengan pihak prodi. Ya, silakan. Apakah ada catatan, Ibu? Oke, izinkan saya lanjutkan untuk presentasinya ya. Oke, yang selanjutnya teman-teman wajib untuk daftar di situs web kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, serta yang paling penting memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh mitra. Untuk syarat dokumennya teman-teman ada beberapa, tidak menyusahkan teman-teman ya, ini cukup ringkas, hanya ada 5 gitu ya teman-teman. Silakan melengkapi KTP, pastikan KTP-nya ini terbaca jelas di foto ataupun di scan, tidak over brightness, kemudian tidak blur gitu ya teman-teman, karena nantinya akan diverifikasi. Kemudian asuransi kesehatan, ini yang banyak ditanyakan teman-teman, ini tidak harus BPJS Kesehatan. Kalau teman-teman punya asuransi kesehatan lainnya seperti Askes ataupun KIS ataupun asuransi kesehatan swasta, boleh banget diinputkan. Kemudian transkrip nilai dan juga CV serta sertifikat pengalaman organisasi. Nah, ini sifatnya opsional. Kemudian ada 5 langkah nih buat teman-teman untuk persiapan di MSIB. Yang pertama, menyiapkan diri terlebih dahulu di web Kampus Merdeka. Kemudian teman-teman nantinya akan diarahkan untuk memilih lowongan yang sesuai. Nah, teman-teman ketika telah melengkapi dokumen SRSPTJM digital, kemudian teman-teman bisa secara paralel gitu ya, tanpa menunggu approval terlebih dahulu, teman-teman juga apply posisi ataupun lowongan yang ada di mitra. Kemudian teman-teman akan diminta untuk melengkapi CV ataupun portofolio. Nah, pastikan teman-teman nanti sebelum pendaftaran ditutup di tanggal 10 Juni, teman-teman sudah mendapatkan approval dari pihak perguruan tinggi gitu ya, supaya data teman-teman bisa diproses lebih lanjut ke mitra. Kemudian teman-teman harus mempersiapkan diri untuk menghadapi proses seleksi. Apabila telah melalui proses seleksi, maka nantinya akan ada offering yang ditawarkan oleh mitra melalui platform MBKM. Jadi teman-teman pada masa offering, pada masa seleksi, silakan teman-teman cek platformnya secara berkala, cek ITRA. Untuk timelinenya, teman-teman saat ini masih bisa mendaftar, masih bisa melengkapi SRSPTJM digital dan apply posisi ataupun lowongan yang ada di mitra, yang mana nantinya ini akan ditutup pada tanggal 10 Juni dari pihak perguruan tinggi. Ini akan melakukan
melakukan verifikasi dan validasi dokumen, baik itu SR, SPTJM digital dan data lainnya oleh mahasiswa. Yang mana ini nantinya sampai tanggal 12 seleksi dan juga offering mahasiswa oleh mitra. Ini kurang lebih dilaksanakan selama 1 bulan dari 13 Juni. Siap gitu ya, apabila nanti teman-teman dihubungi by email, by WA, ataupun by call dari mitra untuk bisa siap gitu ya untuk menghadapi proses seleksi. Nah, pada tanggal 15 Juli nanti akan ada laporan hasil seleksi mahasiswa. Apabila teman-teman dinyatakan diterima menjadi mahasiswa MSIB, teman-teman akan melaksanakan onboarding secara nasional, yaitu dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus tahun 2024. Kemudian untuk teman-teman magang nih, khusus teman-teman magang akan ada mobilisasi keberangkatan, yaitu pada tanggal 12 Agustus sampai 23 Agustus. Kemudian nantinya teman-teman oleh mitra, oleh mentornya nanti akan nah ini tujuannya untuk mengetahui ini kompetensi teman-teman, pengetahuan teman-teman saat awal mengikuti program. Ya, nantinya di akhir akan ada final akhir kan nih harapannya teman-teman untuk kemampuannya manfaat teman-teman bisa ketika mengikuti program MSIB. Nah, setelah kegiatannya selesai, ini khusus untuk mahasiswa magang, nantinya akan melaksanakan mobilisasi kepulangan dari 16 Desember sampai 27 Desember. Dan teman-teman juga wajib untuk mahasiswa yang perlu dilengkapi, yang akan ditunggu gitu ya untuk periodenya di tanggal 16 Desember sampai 3 Januari tahun 2025. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk mekanismenya. Jadi teman-teman silahkan melengkapi SPTJM digital secara paralel dari pihak perguruan tinggi akan memberikan approval gitu ya. Apabila nanti teman-teman belum di-approve, boleh teman-teman menanyakan gitu ya ke pihak prodi izin follow up terkait dokumen SR ataupun SPTJM digital gitu ya. Tapi teman-teman harapannya saat follow up, saat bertanya sopan gitu ya, teman-teman tidak memberikan approval ataupun persetujuan apabila teman-teman telah sesuai dengan persyaratan. Kemudian nantinya dari PIC fakultas ataupun prodi akan memverifikasi dan juga memberikan approval gitu. Nah, harapannya sudah ada gambaran nih teman-teman terkait SR SPTJM digital, kemudian daftar program gitu ya. Buat teman-teman yang masih bingung SR SPTJM digital itu seperti apa, jadi teman-teman bisa buka dulu websitenya, lalu pelaksanaan teman-teman. Jadi teman-teman yang belum punya akun, silahkan buat akun dulu, bisa verifikasi akun dulu. Kemudian apabila sudah punya akun, bisa diklik bagian ini, bagian akun, kemudian diklik yang bagian kiri, cek status rekomendasi ke program. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengisi data akademik dan data diri. Nah, di sini teman-teman tampilannya akan seperti ini, akan diminta untuk mengisikan semester gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengisikan semester saat ini. Misalkan tadi teman-teman sudah menuliskan di kolom chat, ada yang semesternya 4, ada yang semesternya 6 bisa dituliskan. Kemudian bisa menuliskan IPK terakhir. Jadi misalkan sekarang teman-teman di semester 6, otomatis IPK-nya belum keluar gitu ya. Teman-teman bisa menuliskan IPK 5-nya. Kemudian akan. Nah, teman-teman ini terkait data beasiswa karena nanti teman-teman akan mendapatkan BBH untuk mahasiswa magang. Nah, teman-teman wajib untuk mengisikan. Apabila teman-teman mendapatkan beasiswa ini, maka teman-teman wajib menuliskan di sini dan menuliskan nominal yang diterimanya setiap bulan gitu ya. Tapi di sini sifatnya living allowance ya teman-teman, UKT. Jadi misalkan teman-teman dapat beasiswa nominal beasiswanya per semester adalah 6 juta. Jadi teman-teman bisa nuliskan di sini nama beasiswanya apa, misalkan KIP. Kemudian nominal yang diterima setiap bulan. Jadi misalkan per semesternya dapat tambahan, tulis ini itu bulan. Itu. Jadi harapan apabila nanti teman-teman salah menuliskan nominal beasiswa
Misalkan teman-teman menerima beasiswa afirmatif dengan menerima beasiswa Kemendikbud lain yang teman-teman terima 6 juta per bulannya, otomatis lebih tinggi nominal beasiswa lainnya, maka BBH-nya tidak bisa disalurkan gitu ya. Jadi teman-teman menuliskannya 1 juta per bulan, terus BBH MSIB-nya 2 juta. Mbak Ayu, sorry. Suaranya putus-putus, Mbak. Oh, oke. Apa masih putus? Sepertinya Mbak Ayunya keluar dari Zoom. Mohon kepada teman-teman ditunggu dulu ya sebentar ya. Terima kasih. Halo, selamat siang Ibu. Mohon maaf tadi saya terlempar dari Zoom. Apakah suara saya sudah cukup jelas Ibu? Udah Mbak. Oke, izin saya lanjutkan kembali ya Ibu ya. Oke, tadi sampai di manakah? Oke, untuk yang tadi nominal beasiswa apakah sudah tersampaikan dengan jelas ya Ibu ya? Sepertinya setengah-setengah sih Mbak. Oke, saya izin menyampaikan terkait beasiswa ya Ibu ya. Oke, teman-teman mohon maaf sekali, tadi saya sempat terlempar karena jaringannya kurang bagus di sini gitu ya. Harapannya teman-teman tetap bisa fokus untuk menyimak. Oke, teman-teman, nantinya teman-teman saat SRSPTJM digital, teman-teman akan diminta untuk mengisikan semester dan IPK terakhir gitu ya. Untuk semesternya silahkan disesuaikan dengan semester teman-teman saat ini. Kemudian IPK-nya apabila sekarang semester 4, karena semester 4 belum ada. Nah, kemudian ini terkait beasiswa. Nah, teman-teman harapannya untuk pengisian beasiswa ini bisa teliti gitu ya, teman-teman. Karena ini berkaitan dengan nanti pencairan BBH, teman-teman. Nah, tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa BBH ini adalah sifatnya beasiswa Kemendikbudristek. Jadi dari Kemendikbudristek tidak menghendaki adanya double funding nih. Buat teman-teman yang sebelumnya sudah menerima beasiswa Kemendikbudristek, living allowance dari beasiswa afirmasi difabel, KIPK, bidik misi, dan seluruh beasiswa yang tertera di sini, maka teman-teman wajib untuk menuliskan detail beasiswanya. Jadi teman-teman bisa tuliskan dulu, iya sedang menerima beasiswa. Kemudian, apabila teman-teman menerima salah satu beasiswa dari 9 list beasiswa yang ada di sini, maka bisa menuliskan nama beasiswanya apa. Kemudian bisa menuliskan nominal yang diterima per bulan. Jadi misalkan teman-teman mendapatkan KIP gitu ya, KIPK dengan nominal per semesternya 6 juta. Nah, teman-teman mohon tidak mengisikan di sini 6 juta gitu ya, karena yang diminta di sini ini adalah nominal yang diterima per bulan. Jadi teman-teman bisa membagi dulu 6 juta itu per bulannya teman-teman dapat berapa. Misalkan teman-teman per bulannya kalau sudah dibagi dapatnya 1 juta. Jadi yang dituliskan di sini adalah nominal yang 1 juta. Nah, jadi ada beberapa gitu ya teman-teman di MSIB angkatan ke-6, mereka salah gitu ya dalam menuliskan nominal beasiswanya. Jadi dituliskan di sini adalah nominal yang diterima per semester. Alhasil mereka tidak bisa untuk mendapatkan nominal tidak dapat BBH gitu karena BBH di MSIB jauh lebih kecil daripada nominal yang diisikan di kolom beasiswa yang diterima per bulan. Jadi teman-teman harap menuliskan dengan sesuai gitu ya, menuliskan nominal yang diterima per bulan. Jadi misalkan nih nanti akan ada penyesuaian nih teman-teman dari nominal BBH dengan nominal beasiswa teman-teman. Jadi misalkan BBH MSIB ada 2 juta. Kemudian teman-teman mendapatkan nominal beasiswa 500.000 per bulan. Nah, otomatis nanti penyesuaiannya seperti ini. Jadi BBH MSIB dikurangi dengan nominal beasiswa teman-teman. Jadi 2 juta dikurangi 500.000. Jadi teman-teman per bulannya akan menerima
BBH 1,5 juta. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Harapannya ada gambaran nih terkait pengisian nominal beasiswa. Kemudian, nantinya teman-teman juga akan diminta untuk melengkapi dokumen pribadi seperti KTP, kemudian detail KTP, dan lain sebagainya. Kemudian, ini juga yang paling banyak ditanyakan gitu ya, terkait asuransi ataupun BPJS Kesehatan. Jadi buat teman-teman yang sudah punya, silakan bisa klik iya, kemudian bisa unggah dokumen kepemilikannya. Baik itu asuransi BPJS Kesehatan, ataupun ASKES, ataupun KIS, ini boleh banget. Nah, buat teman-teman yang saat ini belum punya, nggak apa-apa. Teman-teman bisa ngelengkapi nantinya gitu ya, sebelum program berlangsung. Teman-teman bisa klik tidak, tapi teman-teman harus punya komitmen untuk melengkapi asuransinya. Kemudian, teman-teman apabila sudah gitu ya, sudah konfirmasi terkait KTP dan asuransi, nanti akan diminta untuk periksa kembali dan konfirmasi di bagian ini. Setelah itu, tampilannya akan seperti ini nih apabila teman-teman telah berhasil submit SR-SPTJM digital. Kemudian nanti teman-teman data ini, data SR-SPTJM digital nantinya akan masuk di datanya PIC Prodi ataupun PIC Fakultas. Itu tadi terkait SR-SPTJM digital. Nantinya teman-teman juga setelah melengkapi SR-SPTJM digital baru bisa untuk daftar di program. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman mahasiswa biasanya pada bertanya seperti ini. Apabila belum dapat rekomendasi dari perguruan tinggi, apakah boleh mendaftar di mitra? Ini jawabannya boleh banget. Jadi secara paralel, teman-teman bisa menunggu approval dari perguruan tinggi dan juga bisa langsung mendaftar di posisi yang telah ditawarkan mitra. Tapi harapannya sebelum penutupan MSIB, teman-teman sudah punya ataupun sudah mengantongi izin ataupun approval dari perguruan tinggi ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek di platform MBKM. Teman-teman bisa pilih posisinya apa, mau magang ataupun studi independen gitu ya. Satu mahasiswa nanti punya kuota, 22 kuota untuk mendaftar di posisi mitra. Baik itu untuk posisi magang, SI, ataupun dicampur. Jadi teman-teman bisa nih, misalkan teman-teman punya kuota untuk daftar 22 posisi. 10-nya untuk magang, 12-nya untuk SI, ini boleh banget. Ini disesuaikan oleh preferensi masing-masing mahasiswa. Yang pertama, teman-teman bisa klik dulu MSIB, jadi search-nya MSIB gitu ya, karena kalau teman-teman klik semua, nantinya untuk tawaran magang mandiri ini bisa masuk gitu ya, dan ini magang mandiri di luar kelolanya MSIB dan pengelolanya berbeda gitu ya. Jadi harapannya teman-teman bisa klik yang MSIB terlebih dahulu filternya, kemudian teman-teman juga bisa cari nih posisinya apa, apakah teman-teman mau cari misalkan ilustrator, kemudian lokasinya mau spesifik di Bandung, itu boleh banget teman-teman. Nanti posisi yang keluar adalah posisi yang sesuai dengan fitur pencarian teman-teman yang teman-teman gunakan. Jadi teman-teman apabila klik di sebelah sini nanti akan muncul detailnya. Nanti boleh gitu ya saya tampilkan contohnya seperti apa. Kemudian tipsnya, teman-teman pilih dulu skripsinya, kemudian perhatikan requirement-nya dan persyaratannya, dan diskusikan dengan dosen pendamping akademik. Oke, nah di sini teman-teman setelah apply, teman-teman akan diminta untuk unggah CV, transkrip nilai, dan sertifikat serta agama ataupun data diri lainnya. Kemudian teman-teman akan diminta untuk mengisikan kontak pribadi. Pastikan nih kontak pribadinya nggak typo, nggak salah. Pastikan kontak pribadi yang diinputkan adalah kontak yang aktif. Karena nantinya dari mitra ataupun dari kami, tim MSIB akan menghubungi teman-teman ini dengan kontak yang tertera di platform gitu ya. Jangan sampai teman-teman melewatkan offering karena ternyata kontaknya typo atau kontaknya salah gitu ya. Dan silakan teman-teman juga mengisi kontak darurat, baik itu orang tua, teman, saudara gitu ya, dan pastikan kontaknya juga aktif. Teman-teman juga bisa mengisikan akun media sosial, tapi di sini sifatnya opsional. Kemudian teman-teman, nanti apabila telah melengkapi keseluruhan datanya, akan ada halaman konfirmasi seperti ini. Silakan bisa dicek apakah sudah sesuai atau belum, kemudian bisa dicentang nih pernyataan kesanggupan dan komitmennya. Tampilannya akan seperti ini, teman-teman, apabila teman-teman telah dinyatakan berhasil untuk mendaftar di lowongan yang tersedia. Nih sebagai catatan nih teman-teman, MSIB Angkatan ke-7, satu mahasiswa maksimal mendaftar di 22 posisi, baik itu magang ataupun studi independen, dan pastikan memilih dengan tepat posisi yang akan dilamar. Nantinya teman-teman juga wajib untuk membaca terkait klausa ataupun klausul gitu ya, terkait SPTJM mahasiswa. Yang pertama, teman-teman, ini nantinya teman-teman akan mengikuti program MSIB secara full 1 semester gitu ya, dan terdaftar secara aktif, belum yudisium, mendapatkan izin orang tua,
sehat jasmani dan rohani, kemudian punya asuransi kesehatan, mematuhi ketentuan yang berlaku, dan apabila teman-teman mengundurkan diri, maka teman-teman wajib untuk mengembalikan BBH-nya, atau apabila teman-teman telah dibelikan biaya mobilisasi, dibelikan tiket, dan tiketnya hangus, teman-teman juga wajib untuk mengganti ke kas negara, serta teman-teman tidak diperbolehkan mengundurkan diri ketika telah diterima menjadi mahasiswa MSIB. Itu dia teman-teman terkait MSIB, terkait SRSPTJM Digital. Apabila teman-teman dalam penggunaan platformnya ada kendala gitu ya teman-teman, silakan teman-teman, terbuka sekali buat teman-teman untuk menghubungi pusat bantuan. Bisa diklik bagian kanan pusat bantuan, nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Silakan bisa klik pusat bantuan di sini, mengisikan data-datanya, kendalanya apa. Dari pusat bantuan terbuka 24 jam, namun hanya akan membahas di jam kerja, yaitu dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut terkait MSIB, boleh banget follow YouTube kami, YouTube MSIB Kampus Merdeka. Di sana akan kami laksanakan sosialisasi, kemudian tips dan trik pembuatan CV dan interview gitu ya. Teman-teman yang saat ini masih bingung cara membuat CV yang baik, silakan teman-teman bisa lihat YouTube kami gitu ya. Kemarin di hari Sabtu dan Minggu kemarin sudah kami laksanakan cara pembuatan CV dan interview, yang mana narasumbernya ada dari Mitra Revoyu dan Buma gitu ya teman-teman, yang memberikan tips gimana sih cara membuat CV yang baik, gimana melaksanakan proses interview yang baik. Dan buat teman-teman yang belum follow IG-nya Magang Merdeka, silakan bisa follow, karena di sana akan ada update-update terbaru terkait MSIB, baik itu misalkan perpanjangan pendaftaran, ataupun terkait IG Live gitu ya teman-teman. Kami aktif membuat IG Live gitu ya, dengan narasumber yang beragam, ada yang dari Mitra, kemudian ada dari koordinator PT, dan lain sebagainya. Teman-teman boleh juga nih, apabila masih ada pertanyaan, boleh banget dituliskan di kolom chat ataupun kolom komentar. Ataupun teman-teman yang ingin follow LinkedIn kami, bisa follow di MSIB Kampus Merdeka. Kurang lebih seperti itu teman-teman, tadi saya juga sudah janjikan ya terkait platform Kampus Merdeka. Jadi teman-teman yang belum punya akun ataupun masih bingung, silahkan bisa klik aja Kampus Merdeka. Kemudian teman-teman bisa telusuri programnya. Ini silakan nih teman-teman mau pilih yang mana. Misalkan teman-teman mau cari magang terlebih dahulu gitu ya. Silakan cari lowongan. Kemudian ini diklik cari kegiatan. Nah, silakan nih teman-teman yang pertama. Yang wajib teman-teman pilih dulu yaitu MSIB. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada total posisi, ada 7.207 posisi yang ditawarkan nih teman-teman. Silakan teman-teman pilih sesuai preferensi, sesuai jurusan, sesuai minat teman-teman. Misalkan teman-teman inginnya di posisi ilustrator, silakan bisa digunakan fitur pencariannya. Nah, ciri-cirinya magang MSIB ini di sini teman-teman tertulis nih, tulisannya MSIB. Nah, apabila teman-teman telah klik gitu ya posisinya, di sini akan muncul detailnya. Jadi akan ada tulisannya nih, mitranya apa? Mitranya City Asia Inc. Kemudian nanti teman-teman karena magang ini full luring gitu ya, full offline, teman-teman akan ada nih keterangannya, nanti WFO-nya di mana? Jakarta Selatan. Kemudian di sini akan ada rincian kegiatannya apa saja. Kemudian kompetensi yang dikembangkan, teman-teman silakan bisa baca juga secara detail. Harapannya teman-teman sudah membaca keseluruhannya gitu ya, supaya nanti saat kegiatan magang tidak kaget dan sudah mulai ada gambaran. Kemudian dari mitra juga akan memberikan requirement-nya apa aja, persyaratannya. Kemudian kalau teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut terkait mitra, bisa klik profil lengkapnya gitu ya. Apabila nanti ada kendala, ada kebingungan gitu ya, teman-teman silahkan bisa klik pusat bantuan, nanti akan diarahkan ke laman yang baru di bagian kanan bawah ini teman-teman. Nah, silakan bisa diisi nama lengkapnya, email, perihalnya apa, dan dikirim ke pusat bantuan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman terkait penggunaan platform, terkait sosialisasi MSIB 7. Harapannya teman-teman sudah mulai ada gambaran. Apabila nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, boleh banget ditanyakan gitu ya. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ayu Syagira atas pemaparan materi yang sangat luar biasa buat teman-teman kami atau mahasiswa kami di Perbanas Institut. Semakin jelas bagaimana tata cara pendaftaran, bagaimana apa saja persyaratan-persyaratannya. Jadi mahasiswa kami juga memiliki gambaran nih untuk ikut di MSIB batch yang ke-7. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Ayu. Nanti kita lanjut lagi di sesi tanya jawab. Oke lah, baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Selanjutnya kita akan ada sharing session dari alumni MSIB yang kelima.
yaitu Mas Padi Krisna Abdillah Bahri. Nah, Mas Padi ini merupakan salah satu alumni MSIB di Angkatan 5 dengan program magang. Mas Padi boleh diceritakan secara singkat kepada teman-teman mahasiswa bagaimana pengalaman yang didapatkan pada program magang di batch-nya Mas Padi. Kepada Mas Padi kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Novi. Sebelumnya selamat siang semuanya teman-teman, narasumber, Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, Sekprodi, dan lain sebagainya. Terima ya. Lanjut Mas Padi. Oh lanjut, baik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan sharing sedikit ya, bagaimana pengalaman saya ketika saya menjalani program magang bersertifikat pada Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kemendikbud. Jadi saya masuk di semester 5 yang kebetulan pada saat itu di angkatan saya hanya saya yang masuk di semester 5 dan teman-teman yang lain baru join, baru mulai mendaftar pada semester 6. Jadi kalau misalkan saat saya kemudian saya sampaikan kepada teman-teman, yang pertama yaitu ada teknik ya, mungkin teknik dalam pemilihan perusahaan. Jadi juga sudah dijelaskan tadi ada 22 perusahaan yang bisa di-apply dari 7.207 perusahaan. Nah, itu jangan lupa juga di-filter sesuai dengan program studinya, sesuai dengan kota yang ingin di apa ya, perusahaan yang ada di kota mana, itu juga di-filter aja biar lebih mudah. Dan teknik yang paling baik menurut saya itu memilih 3 perusahaan besar dan 19 perusahaan yang baru grow up atau perusahaan kecil. Nah, dari teknik yang kemarin saya adaptasikan, jadi dari 3 perusahaan besar itu saya lolos 2 perusahaan sampai interview, tapi masuk ke penawaran tuh hanya 1, dan untuk perusahaan kecilnya saya lolos 4. Jadi tinggal dipilih aja. Setidaknya teman-teman itu menaikkan presentasi teman-teman untuk masuk dulu ke dalam perusahaan, jadi bisa milih. Jadi 3 perusahaan besar, 19 perusahaan kecil. Nah, ketika sudah memiliki opsi dari penawaran perusahaan-perusahaan tersebut, ada 2 opsi yang bisa teman-teman pikirkan untuk memilih perusahaan mana nih yang milih penawaran yang mana yang ingin teman-teman terima. Jika misalkan teman-teman ingin betul-betul merasakan dunia pekerjaan, betul-betul ingin mengasah mental untuk memasuki dunia pekerjaan, itu teman-teman pilih yang perusahaan besar. Karena teman-teman bakal di-treat, bakal dijadikan, dididik sebagai karyawan, dan kesehariannya juga seperti karyawan. Tapi jika teman-teman masih ingin mungkin santai, masih ada WFH-nya, itu pilih yang perusahaan kecil. Jadi tergantung opsi teman-teman ingin di-treat seperti apa gitu. Untuk persiapan jangka jauh atau untuk persiapan jangka pendek saja. Yang kedua ada teknik dalam pelamaran pada kampus Merdeka. Yang betul-betul diperhatikan yaitu perhatikan kualifikasi dan requirement yang ada di platform pada perusahaan-perusahaan yang sudah memunculkan requirement mereka. Jadi ketika teman-teman itu mendapatkan undangan untuk interview atau untuk tes pada perusahaan yang teman-teman apply, itu diperhatikan requirement-nya, dipelajari requirement-nya, dan ketika interview, terutama ketika interview teman-teman, itu tonjolkan pada apa yang perusahaan itu inginkan. Misalkan perusahaan ingin yang adaptif, yang bisa bersosialisasi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman persiapkan hal itu ketika ingin interview atau ingin mengikuti tes selanjutnya. Gitu. Jadi jangan males-males untuk dibaca, dan juga di CV itu juga sesuaiin aja sama yang kebanyakan perusahaan itu sebarkan requirement-nya di CV, dimasukin aja entah soft skill-nya dan lain sebagainya. Jadi betul-betul dibaca, betul-betul dipelajari nih. Kira-kira rata-rata perusahaan tuh apa sih yang mereka inginkan seperti itu.
Selanjutnya ada adaptasi dalam perusahaan ya. Nah, ketika sudah memutuskan untuk memilih perusahaan yang mana, selanjutnya perlu melakukan adaptasi pada lingkungan kantor atau perusahaan dan pekerjaan. Konsultasi dengan karyawan, habit apa sih yang biasa terjadi atau yang biasa dilakukan pada suatu divisi ketika bekerja. Lalu mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan diri pada habit yang atau culture yang biasanya dilakukan, yang biasanya terjadi pada divisi atau perusahaan yang kita sudah terima gitu. Nah, ini dapat membantu kita untuk mengaplikasikan ilmu untuk kelancaran pembelajaran juga yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan. Jadi selama saya kuliah 4 semester, terus di semester 5 saya ikut Kampus Merdeka, itu saya betul-betul bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah saya dapatkan. Dan untungnya saya juga masuk perusahaan yang sesuai dengan jurusan saya, akuntansi. Jadi saya bisa mengaplikasikan ilmu ketika saya mencoba atau memasuki dunia pekerjaan, bersadar gitu. Oh, ini yang dimaksud dalam bangku kuliah kemarin ya, pengantar akuntansi dan lain sebagainya, itu masuk semua, teman. Penghitungan buat ledger dan lain sebagainya itu masuk semua. Jadi untuk mempermudah kelancaran kalian belajar, untuk mempermudah kalian mengaplikasikan ilmu, itu kalian bisa beradaptasi pada perusahaan dengan cara apa? Dengan cara nanya ke karyawan yang sudah ada di situ gitu. Nah, yang terakhir selanjutnya yaitu ada teknik untuk membentuk profesional dan mentalitas. Jadi ketika terjadi suatu pressure dalam suatu pekerjaan, konteksnya pekerjaan ini ya, pas kalian sudah magang, itu selalu berpikir ini merupakan langkah pembelajaran dan pembentukan mental dalam dunia pekerjaan. Ketika pikiran negatif itu datang, atau misalkan terlalu di pressure, kalian jangan berlarut-larut ketahan sama pressure-nya. Luangkan waktu, ambil waktu rehat sejenak, lakukan meditasi diri. Kalau yang suka lihat pemandangan, silakan keluar kantor dulu, atau misalkan butuh ketenangan, silakan dengerin musik dan lain sebagainya. Jadi teknik ini tuh membantu dalam kelancaran dan pengendalian emosi dalam dunia pekerjaan. Nah, ini sangat penting ya, karena ketika saya ikut program MSIB 5 kemarin, itu saya ngambil yang perusahaan besar karena saya ya ingin mempersiapkan diri saya gimana sih rasanya gitu untuk jangka panjang juga, dan mental juga diuji, sangat diuji. Jadi ketika saya dapat pressure, saya kerjain, tapi ketika sudah bikin diri saya nggak nyaman nih, malah mengganggu kerjaan saya izin keluar sebentar, ngambil waktu rehat, melihat pemandangan, dengerin musik dan lain sebagainya. Jadi jangan terlalu berlarut-larut dalam pressure tersebut gitu loh. Toh juga program ini tuh benar-benar memberikan dampak yang baik untuk kita masuk ke dunia pekerjaan. Mungkin demikian Kak yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih sekali Mas Padi Krisma atas apa ya, motivasi, terus gambaran-gambaran kayak apa sih magang di program MSIB ini. Terus semoga teman-teman juga termotivasi nih seperti Mas Padi. Mas Padi juga aktif ya di kampus, selain jadi mahasiswa, ikut program MSIB, menjadi wakil ketua BEM juga. Jadi luar biasa juga nih bisa membagi waktu dengan sedemikian rupa. Sekali lagi terima kasih Mas Padi. Untuk Iya, Kak. tanya jawabnya nanti ditunggu dulu ya Mas Padi, mana tahu ada teman-temannya yang ingin bertanya. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan secara singkat bagaimana program studi independen dari alumni MSIB yang kelima dengan Mas Fajar Alpinanto. Boleh Mas Fajar di-sharing pengalamannya serta manfaatnya sampai sekarang itu seperti apa, dimohon secara singkat kepada Mas Fajar Alpinanto, kami persilahkan. Terima kasih ya Kak. Izin Bapak Ibu petinggi Kampus Perbanas dan dari MSIB. Selamat siang semuanya. Terima kasih kesempatannya. Pengalaman singkat dari saya tentang studi independen di MSIB batch kelima ini tuh seru sih sebenarnya gitu. Dari awal kita punya keputusan buat gabung, motivasi kita ikut MSIB ini apa, segala macam gitu kan. Awalnya tuh
masih ragu sebenarnya sih gitu. Sebelum banyak diskusi dengan beberapa orang, masih ragu nih buat ikut program studi independen ini gitu loh. Akhirnya saya coba ngeriset, saya coba diskusi sama beberapa senior, terus sama prodi saya kebetulan gue ini kan saya juga disaranin untuk ikut studi independen segala macam. Akhirnya ya udah kita siapin lah persiapan untuk ikut MSIB ini gitu. Karena kesempatan emasnya tuh untuk buat ngembangin diri tuh banyak banget ternyata gitu. Dapat pengalaman langsung, bisa kerjain proyek-proyek bareng-bareng di tempat mitra kita yang bakal kita tuju gitu. Terus dari proses seleksi kali ya, dari proses seleksi di batch 5 kemarin tuh rada menantang juga, terus sama kompetitif. Jadi kayak kita tuh harus nyiapin CV kita, terus kita juga harus ngeyakinin nih mau ikut studi independen ini untuk apa gitu loh, untuk terus juga nentuin program yang bakal kita ikutin, program apa gitu kan. Karena dari semua prosesnya itu nggak cuma akademisnya doang yang dituntut gitu, tapi dari cara kita komunikasi, terus cara kita berpresentasi yang baik juga itu dibutuhkan. Karena pas di programnya ini kita tuh bakal banyak ketemu teman-teman dari luar juga, nggak cuma dari lingkup Jakarta atau dari lingkup-lingkup satu pulau gitu. Kayak kemarin proyekan saya itu dapat sama orang-orang Makassar. Jadi kita tuh bakal kayak bakal banyak kerjasama lah sama orang. Jadi komunikasi kita juga perlu dipersiapkan gitu. Jadi jangan cuma kita ikut studi independen ini karena udah masuk kelompok, akhirnya kita cuma ngikutin alur doang, kita diem aja terus kayak disuruh sama mentornya kerjain ini, tapi kita karena kita nggak enak dan nggak tahu kita diem aja. Enggak, tapi di situ ya kita harus siapin itu. Kalaupun kita masih belum siap, pasti bakal jadi siap kok karena mentornya juga pada baik-baik gitu. Terus buat pengalaman pembelajarannya ya, kayak saya tuh udah nyusun rencana belajar nih sama mentor saya gitu. Terus fokus saya tuh waktu di full stack web developer. Terus saya ngambil beberapa bidangnya gitu kan, karena di full stack ini ada kayak FE, backend, data analis segala macam. Itu diambil semua UI UX juga kan. Terus kalau di studi independen itu kita belajar seminggu itu 2 kali. Belajar seminggu cuma 2 kali. Yang pertama itu sama mentor kelas, terus yang satunya lagi mentor satu angkatan di mitra yang saya ikutin. Dalam waktu seminggu itu kita selalu dikasih kayak tugas nih. Di tugas minggu pertama ini kita suruh ngerjain tentang bikin website nih, kayak bikin HTML dan CSS. Nah, dalam waktu seminggu itu kita diajarin dulu nih pertemuan pertama, habis itu kita suruh ngerjain secara individu. Setelah secara individu kita dikasih tugas lagi, proyek per kelompok. Terus pas di pertemuan kedua ini kita presentasi masing-masing secara individu apa yang udah kita kerjain. Terus di studi independen itu ada tugas akhir. Jadi selama 5 bulan saya ikut studi independen, di bulan akhir itu kita tuh disuruh ngebuat proyekan nih dari awal kita masuk sampai bulan keempat itu apa aja nih yang udah kita pelajarin. Di bulan kelima itu penerapan, kita bikin proyekannya, kita dibikin sebuah kelompok baru lagi, kita pokoknya akhirnya sering diskusi sama mentor, sering diskusi antar kelompok. Dan ntar di akhir kegiatannya itu, di akhir studi independennya itu kita bakal disuruh presentasi sama ngeliatin prototipe yang udah kita buat. Kalau manfaat dari pembelajarannya tuh banyak banget sih ya. Karena kita tuh nggak cuma dapat pengetahuan teknis yang mendalam, tapi juga keterampilan soft skill kayak manajemen waktu, komunikasi, terus kemampuan bekerja secara mandiri, mengolah pembelajaran baru lah, bahasa baru. Karena saya di IT, pemrograman yang nggak ada di kampus, kita di MSIB ini ketemu banyak gitu yang membuat saya, wah ternyata jangkauannya luas juga nih kalau manfaat ikut ginian gitu loh. Terus juga lumayan sih buat memperkaya CV sama membuat peluang karir di bidang baru ini gitu. Karena saya pun dapat tawaran gitu setelah dari studi independen ini, saya ditawarin lagi ikut program media selama sebulan. Itu ntar kalau emang maksudnya ada keputusannya bakal dilanjutin, ditarik jadi mentor di
mitra saya gitu untuk MSIB selanjutnya. Terus ada yang langsung ditawarin untuk dilempar ke perusahaan-perusahaan besar lain gitu. Paling begitu aja sih kayak pengalaman saya ikut MSIB studi independen batch 5 kemarin. Ada senengnya, ada stresnya, tapi seru sih, manfaatnya banyak gitu. Karena saran saya mending kalian ikut MSIB dah, karena juga kan bakal dikonversi juga gitu loh. Itu sebuah motivasi juga sih, akhirnya kita bisa fokus ke satu bidang gitu selama 1 semester. Lumayan lah. Paling itu aja sih kayak yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih ya Mas Fajar. Berarti manfaatnya bisa dirasakan langsung, baik itu program magang, baik itu program studi independen. Semoga harapannya mahasiswa-mahasiswa atau adik-adik kelasnya Mas Fajar atau Mas Fadi bisa termotivasi untuk mengikuti program ini. Oh ya, sebagai informasi juga Mas Fajar ini sebagai ketua BEM, jadi selain sibuk ngurusin apa namanya UKM-UKM di bawahnya, jadi ikut MSIB juga, jadi luar biasa sekali. Baiklah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin selanjutnya bagi teman-teman atau mungkin ibu-ibu di fakultas, ada yang ingin ditanyakan pada program MSIB yang angkatan ke-7 ini, boleh di kolom chat atau secara langsung, boleh banget. Oke, langsung aja. Boleh dengan Ibu Winnie, Ibu. Silakan Ibu. Ya, Mbak Novi, terima kasih atas kesempatannya. Nah, tadi saya juga agak nyimak nih ya, masalah to the point aja ya. Saya bingung kemarin tuh agak mahasiswa kita jarang yang diterima di program magangnya. Tapi kalau untuk studi independen itu banyak ya. Katanya lebih sulit. Nah, mungkin tadi pada saat tadi ada inputan keinginan dapat uang saku berapa. Nah, itu mungkin yang saya juga miss gitu loh, miss. Kenapa? Karena kalau yang gelombang pertama kayaknya nggak ada ya. Saya kurang tahu nih yang batch pertama. Nah, kalau misalkan seperti itu, saya mau tanya sebenarnya maksimal gitu. Cluenya aja maksimal uang saku yang bisa diinput di dalam itu berapa gitu. Apakah distandari dengan KIP, apakah distandari dengan apa, saya kurang tahu nih. Tapi paling tidak kita kan supaya anak-anak ini bisa lolos magang lagi nih, supaya banyak lagi yang bisa magang di MSIB gitu kan. Nah, jadi saya mau tahu itunya aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Winnie. Mungkin ini lebih lebih ke Mbak Ayu Syagira ya. Mungkin Mbak Ayu mohon arahan atau informasi lebih lanjut terkait pertanyaan dari Ibu Winnie selaku Kaprodi di salah satu Kaprodi di kampus kami, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Winnie dan juga Ibu Novia gitu ya. Ini terkait mahasiswa magang gitu ya. Memang untuk mahasiswa magang ini menjadi untuk program magang gitu ya menjadi incaran bagi teman-teman mahasiswa. Dan sebenarnya Ibu Winnie untuk beasiswa tadi ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi untuk proses seleksi Ibu Winnie. Jadi untuk seleksinya ini hanya SRSPTJM Digital, kemudian nantinya saat sudah masuk di mitra biasanya akan ada seleksi CV, kemudian interview, ada juga yang mitranya sampai FGD ataupun sampai MCU ataupun medical check up gitu ya. Tapi untuk nominal beasiswa Ibu, kalau nominal beasiswa maksimal gitu ya yang kami arahkan untuk diisi. Di sini teman-teman mahasiswa bisa mengisikan ini maksimal ini kalau di sini ya gitu ya kami datanya maksimal 3 juta gitu ya. Karena untuk nominal BBH MSIB sendiri kan 2,8 gitu ya, 2,8 juta per bulan gitu. Nah, buat teman-teman mahasiswa apabila telah menerima beasiswa sebelumnya dari beasiswa ini harap dituliskannya nominalnya per bulan gitu ya. Dengan nominal yang kami arahkan gitu ya di antara 100.000 sampai 3 juta. Karena kalau sudah lebih dari sini maka otomatis tidak bisa mendapatkan BBH dari MSIB gitu ya, karena nominalnya lebih tinggi daripada nominal BBH MSIB, seperti itu. Sebenarnya untuk nominal sendiri ini tidak akan berpengaruh ke proses seleksi mahasiswa, baik itu magang ataupun studi independen. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi catatan yang nantinya akan berpengaruh, yaitu kesesuaian antara requirement yang ditawarkan mitra dengan kesesuaian mahasiswa gitu ya. Kadang ada mahasiswa yang daftarnya
tidak sesuai dengan requirement, jadi sudah gugur di awal, ataupun mahasiswa upload CV-nya tidak ATS friendly, yang mana kan kadang satu posisi di mitra ini bisa didaftarkan sampai ribuan mahasiswa. Jadi untuk mempermudah proses seleksi di mitra, biasanya mitra menggunakan applicant tracking system atau ATS gitu ya. Jadi harapannya teman-teman dalam membuat CV nanti pakai yang ATS friendly dan juga menginputkan kalimat-kalimat atau keyword yang mana yang sesuai dengan requirement yang dibutuhkan mitra. Seperti itu sih Bu, harapannya bisa terjawab ya Ibu ini dan juga Ibu Nafia. Terima kasih Mbak Ayu. Sungguh jelas, terima kasih. Baik, sebentar nih ada di kolom chat 108. Oh, ini bisa dibaca Mbak Ayu, boleh dari Mbak Ayu, nanti juga mungkin kalau masih ada yang bisa saya tambahkan, saya tambahkan. Silahkan Mbak Ayu. Oke, terima kasih Kak Rehan. Ini terkait semester maksimal gitu ya. Kalau dari tim MSIB sendiri, teman-teman ini nggak ada maksimal semester, minimal IPK gitu nggak ada. Jadi dibebaskan kepada teman-teman mahasiswa. Asalkan teman-teman mahasiswa untuk yang sarjana, ini minimal semesternya semester 4 saat mendaftar. Jadi buat Kak Rehan, apabila sekarang semester 8 gitu ya, dan semester ke depan sudah masuk semester 9, ini dari kami, dari tim MSIB masih memperbolehkan. Cuman, Kak Rehan silahkan bisa diskusikan dengan Kaprodinya, bisa diskusikan dengan pimpinan perguruan tingginya nih, Kak Rehan, apakah masih diperbolehkan gitu ya untuk mengambil MSIB ataupun mengambil program MBKM lainnya gitu ya. Apakah nanti dari perguruan tinggi arahannya kepada Kak Rehan untuk bisa fokus menyelesaikan studi, ataukah Kak Rehan masih boleh nih punya kesempatan untuk ikut program MBKM ataupun MSIB. Seperti itu. Kalau dari kami masih bisa aja untuk daftar di MSIB. Seperti itu Kak Nafia. Terima kasih Mbak Ayu. Ya mungkin tambahannya kalau mahasiswa semester 8 atau 9 mungkin dari kami atau kalau tidak salah saya juga pernah dapat sharing dari Mas Abi untuk tidak diperbolehkan lulus juga begitu. Betul ya Mbak Ayu. Jadi biar selesai programnya dulu baru nanti bisa ujian skripsinya begitu supaya tidak mengganggu aktivitas teman-teman sekalian. Ada lagi, cukup hanya dengan mau Mbak Ayu yang jawab? Ya boleh. Boleh. Ini pertanyaan dari Kak Hari Krisna gitu ya. Nah, Kak Hari Krisna untuk saat ini dari MSIB Angkatan ke-6 ini sudah tidak pakai dokumen fisik lagi gitu ya. Jadi dokumennya cukup SRSPTJM digital yang mana teman-teman cukup inputkan aja data diri dan juga akademik di platform MBKM. Jadi semuanya tertuju dalam satu platform, sudah tidak ada lagi dokumen fisik, dokumen kertas gitu ya. Jadi silakan cuman melengkapi saja tadi seperti yang sudah saya sampaikan, SRSPTJM digital, data akademik, data pribadi. Nanti silakan setelah disubmit, itu langsung datanya langsung masuk ke pihak perguruan tinggi, langsung masuk ke PIC Prodi, nantinya akan langsung diberikan approval ataupun minta revisi ataupun di reject. Seperti itu Kak Hari Krisna. Udah cukup Mas Hari. Nanti juga kalau teman-teman mau nanya terkait itu juga bisa langsung ke saya. Nomornya juga udah saya cantumin di kolom chat. Nah, kira-kira untuk teman-teman ada lagi nggak nih yang mau ditanya? Mumpung ada orang MSIB pusatnya langsung dan ada Mas Padi sama Mas Fajar juga yang sudah mengalami program MSIB. Kayaknya sepertinya udah pada paham ya. Semoga di MSIB Angkatan 7 ini Perbanas Institut juga bisa mengirim atau yang diterima itu lebih banyak lagi, Mbak Ayu harapannya. Terus mungkin sebelum kita akhiri Mbak Ayu, mohon izin kepada Ibu Bapak dari fakultas atau prodi mungkin ada pesan kepada teman-teman kita di mahasiswa. Bu Esti atau Bu Meli atau Bu Lucy. Sepertinya sudah cukup. Bu Mila, mohon izin ada tambahan, Bu? Oke. Ada, Bu? Ya. Mohon maaf nih, Kak Novi, nggak ada tambahan sih. Cuman sekali lagi Mbak Ayu, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa kami dari Perbanas banyak yang lolos seleksi ya Mbak Ayu untuk
MSIB 7 ini. Nah, bagi teman-teman, tadi Mas Padi dan Mas Fajar sudah share bagaimana caranya, bagaimana di sananya pengalamannya, ya mungkin bisa dijadikan ini ya, motivasi ya, bahwa memang MSIB ini sangat perlu sekali ya bagi teman-teman mahasiswa, terutama nanti jika akan memasuki di dunia kerja. Dan lebih bermanfaatnya lagi bahwa jika teman-teman mahasiswa seperti yang disampaikan Mbak Ayu tadi, bahwa nanti teman-teman kalau sudah magang di situ, siapa tahu jadi karyawan di situ gitu, tanpa harus mengikuti tes seleksi yang dengan orang-orang lain gitu ya, Mbak Ayu ya. Jadi punya kesempatan untuk menjadi karyawan dengan cara magang di perusahaan tersebut. Semangat ya teman-teman ya. Itu aja Mbak Novi. Baik, terima kasih Bu Mila. Untuk prodi dan fakultas apa ada tambahan? Mohon izin Ibu, Bapak. Cukup. Baik, terima kasih Ibu Meli atas waktunya. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita tutup, kami mohon bantuannya untuk host dapat di screenshot. Mas Bagas, mohon bantuannya. Baik, Kak. Untuk teman-teman yang hadir di Zoom ini boleh on cam biar kelihatan ini muka-muka yang semangat untuk ngikutin MSIB di angkatan yang ke-7. Oke, untuk layar 1 on cam. Satu, 2, 3. Lanjut layar kedua untuk di on cam. 1, 2, 3. Oke Kak, sudah Kak. Terima kasih Mas Bagas. Sekali lagi saya secara pribadi dan selaku yang mengelola MBKM di Perbanas Institute mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Mbak Ayu, Mas Padi, dan Mas Alpin atas sharing dan sosialisasi pada siang hari ini. Harapannya semoga rekan-rekan mahasiswa Perbanas Institute akan termotivasi untuk mengikuti MSIB di batch yang sekarang, dan harapannya juga semoga semakin banyak yang lolos. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Novi, Bu Terima Mila, kasih Bu Meli, Bu Ayu. Terima kasih mahasiswa, pamit undur Mas diri. Padi, Mas Alvin, terima kasih ya Mas. Fajar. Teman-teman. Izin live ya, terima kasih. Amin. Itu terus berjalan maju, mengikuti perubahan dunia yang selalu beradaptasi dan berkembang. Kita pun dituntut terus menjadi kreatif, inovatif, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi agar dapat mengimbanginya. Untuk itulah, Perbanas hadir demi melahirkan generasi yang berkualitas, tangguh, serta berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan nyata dunia global. Berdiri sejak tahun 1969, Perbanas hadir untuk memenuhi kebutuhan pekerja di dunia perbankan Indonesia yang tinggi pada saat itu. Menjadi perguruan tinggi yang terdepan dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan berbasis teknologi informasi adalah visi kami. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami menyelenggarakan pendidikan berkualitas, melaksanakan kegiatan penelitian yang menghasilkan nilai tambah bagi industri dan keilmuan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada bidang keuangan, perbankan, dan informatika. Perbanas memiliki 2 kampus dengan lokasi yang sangat strategis, yaitu di Kuningan, yang merupakan segitiga emas Jakarta, dan juga di Bekasi, yang aksesnya pun mudah dijangkau. Sebagai institusi perbankan pertama di Indonesia, Perbanas memiliki ragam jurusan yang lengkap, di antaranya D3 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan, S1 Akuntansi, S1 Manajemen,
S1 Ekonomi Syariah, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Analitika Data Bisnis. Program Ekstensi Pendidikan Profesi Akuntansi atau PPAK, Magister Akuntansi, Magister Manajemen, Doktor Manajemen. Proses belajar mengajar pun dilengkapi fasilitas-fasilitas pendukung yang lengkap dan nyaman, mulai dari fasilitas umum sampai fasilitas khusus. Sebagai mahasiswa Perbanas, saya merasa sangat terbantu dengan banyaknya fasilitas di sini, terutama fasilitas khususnya. Karena saya jadi bisa mendalami ilmu yang sedang saya pelajari lebih detail, yaitu dengan praktek langsung. Karena menurut saya, itu yang sebenarnya paling kita butuhkan sekarang. Tidak hanya belajar teori, namun juga praktek. And I'm very happy with it. Perbanas adalah pilihan saya sejak awal, karena program studi yang dimiliki Perbanas sesuai dengan minat saya di bidang perbankan. Dan menurut saya, Perbanas adalah tempat yang terbaik untuk mempelajari bidang ini. Lulusan-lulusannya mayoritas merupakan ahli di dunia perbankan. Inilah yang membuat saya semakin yakin memilih Perbanas. Untuk menciptakan generasi lulusan terbaik, Perbanas pun membekali para pelajar dengan kualitas terbaik, yaitu lewat staf pengajar, tenaga ahli yang merupakan seorang profesional di setiap bidangnya. Berbagai ilmu dan pengalaman yang sudah saya dapatkan selama saya menjadi akademisi maupun praktisi di Bank Victoria Internasional adalah salah satu cara saya dan mungkin juga teman-teman pengajar di sini untuk membantu memajukan kualitas para pemuda penerus bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Karena kesuksesan mereka adalah kesuksesan saya juga. Untuk itu, melalui Perbanas, saya harap semua mahasiswa agar memanfaatkan ilmu yang mereka dapat di sini dengan sebaik-baiknya sebagai bekal mereka di masa depan. Dengan kurikulum dan metode pembelajaran yang up to date, menjadikan proses belajar mahasiswa sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, selagi masih bisa berkesempatan menimba ilmu di tempat yang tepat, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Berkuliah di Perbanas merupakan salah satu keputusan yang paling tepat di hidup saya. Karena apa yang saya pelajari di sini sangat membantu dan sangat relevan dengan dunia kerja saya sekarang ini. Dengan dosen yang kompeten, serta fasilitas dan suasana yang mendukung, membuat belajar menjadi menyenangkan dan turut andil membentuk apa yang sudah saya raih sekarang ini. Saya seorang manajer retail digital channel di BNI. Studi di Magister Manajemen Perbanas telah menjadi langkah yang luar biasa dalam perkembangan karir saya. Program ini memberikan pengetahuan mendalam tentang manajemen bisnis, strategi, dan kepemimpinan yang sangat relevan dalam dunia kerja. Saya seorang pengawas pada Direktorat Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon di Otoritas Jasa Keuangan. Studi di Magister Akuntansi Perbanas telah memberikan saya pengalaman pendidikan yang luar biasa. Program ini tidak hanya mendalami aspek-aspek akuntansi yang penting, tetapi juga mengembangkan keterampilan analisis, kepemimpinan, dan pemecahan masalah yang sangat diperlukan dalam dunia akuntansi. Jadi, tunggu apa lagi? Mari membangun kompetensi di Perbanas Institute untuk mencapai masa depan yang gemilang. Envision your future today.